Assalamualaikum, halo teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang daya tarik tanaman anggur sebagai salah satu tanaman yang dipilih untuk ditanam di kebun atau di pekarangan rumah. Diawali dari melihat beranda dengan judul "Kelebihan anggur dibandingkan dengan tanaman buah lainnya", sudah pasti teman-teman adalah orang yang senang dengan tanaman atau sedang menanam anggur, atau setidaknya tertarik dengan segarnya dompolan buah anggur. Nah, bagi teman-teman yang suka menanam atau berkebun, tapi masih belum punya pohon anggur, aduh, rugi sekali ya jika belum punya. Kenapa rugi? Nah, sekarang ayo tonton video ini. Kita akan bahas tentang beberapa kelebihan tanaman anggur dibandingkan dengan tanaman buah lainnya. Apa saja kelebihannya? Adalah sebagai berikut. Cepat berbuah. Tanaman buah yang paling cepat berbuah adalah anggur. Rata-rata sejak tanam bibit kecil, setelah 4 bulan sudah bisa berbuah. Bahkan saya sendiri pernah hanya 2,5 bulan sudah berbunga. Artinya tidak menunggu bertahun-tahun agar bisa berbuah. Apalagi jenis yang genjah atau yang mudah berbuah. Pangkas batang utama aja sudah langsung bawa bunga. Jadi kita tidak perlu menunggu lama agar anggur bisa berbuah. Berbuah di usia tanam 4 bulan, bulan ke-7 sudah bisa panen. Luar biasa kan teman-teman? Itulah kelebihan tanaman anggur. Berbuah tidak kenal musim. Nah, kalau ini jangan diplesetkan ya teman-teman. Bukan musim, tapi musim buah. Seperti musim rambutan sekali setahun, musim durian sekali setahun, musim mangga, musim manggis, musim duku sekali setahun. Kalau anggur nggak ada musimnya, asalkan dipangkas bisa berbuah. Jadi bebas berbuah kapan saja. Jika dalam sekali periode berbuah 4 bulan, berarti dalam setahun anggur bisa dibuahkan 2-3 kali. Luar biasa kan teman-teman? Jadi dalam setahun itu produksi buahnya banyak sampai bisa 3 kali panen. Adaptasi yang luas. Artinya tanaman anggur bisa ditanam di daerah mana saja, baik itu dataran rendah ataupun dataran tinggi. Bahkan di daerah asalnya saja, tanaman anggur bisa tumbuh subur di daerah gurun atau daerah salju. Jadi tanaman ini bisa beradaptasi di mana saja. Yang penting ada sinar matahari, tersedia tanah dan air. Suhu tidak terlalu panas atau terlalu dingin. Jadi teman-teman jangan banyak alasan lagi ya, atau ragu-ragu lagi bilang anggur tidak bisa ditanam di daerah panas atau tidak bisa ditanam di daerah dingin. Seperti di daerah pantai, di daerah bukit, ataupun daerah pegunungan. Karena adaptasinya luas, makanya anggur bisa ditanam di seluruh dunia. Pohon bisa dibentuk sesuka hati. Nah, anggur adalah jenis tanaman berkayu yang bisa merambat, jadi bisa dibentuk sesuka hati. Baik model para-para, teralis, single cordon, double cordon, bonsai, tabu lampot, menjalar memanjang, melingkar, tegak lurus, rebah, merunduk, bebas ya teman-teman. Semua bentuk ini bisa berbuah, asalkan pohon anggur punya percabangan. Oleh karena itu, kita bisa berekspresi membentuk seni pohon anggur agar enak dilihat. Baik itu di dalam pot, planter bag, di kebun, bebas modelnya. Pohon anggur akan tetap berbuah. Tidak butuh lahan yang luas. Kata siapa nanam anggur harus punya kebun dulu atau harus punya taman yang luas dulu. Tanaman anggur bahkan bisa ditanam di tempat ukuran 1 kali 1 meter loh. Ini karena yang tadi, anggur bisa dibentuk sesuka hati atau fleksibel tergantung besarnya ruang. Yang penting dapat sinar matahari. Jadi bisa ditanam di pojok rumah, teras rumah, di atas dak, di dekat pagar, tanam dalam pot, bisa ditaruh dimanapun, bahkan ruang sempit sekalipun. Apalagi tanam di kebun, sangat cocok sekali. Yang penting asalkan jangan ditanam di lahan orang aja. Tidak saya sarankan ya teman-teman.
Jadi, jika pekarangan rumah kecil, artinya masih bisa tanam anggur. Contohnya 3 meter aja bisa ditanam 3 pohon anggur di dalam pot. Perawatan yang mudah. Teman-teman percaya bahwa nanam anggur dan merawat anggur itu mudah? Jawabannya memang mudah kok. Yang penting dirawat. Baik pakai atap UV atau tidak, yang penting dirawat. Rutin disemprot, rutin dipupuk, dan rutin disiram. Biasanya, perawatan anggur hanya dari serangan hama dan jamur daun. Kalau dibandingkan dengan tanaman lain seperti palawija, seperti cabai, teman-teman akan merasakan lebih gampangnya merawat anggur. Tanaman anggur tidak butuh perawatan khusus untuk berbuah, cukup subur aja. Asalkan pohon dirawat, tidak dicuekin, pohon anggur akan subur dan cepat berbuah. Jenis atau varietas yang banyak. Nah, ini adalah salah satu kelebihan tanaman anggur. Varietas atau jenisnya sangat banyak sekali. Ada ribuan jenis loh teman-teman. Karena di daerah yang penghasil buah anggur, mereka banyak melakukan persilangan untuk menciptakan jenis baru yang hibrida, yang banyak keunggulannya. Jadi, ada berbagai jenis anggur dengan karakter buah yang berbeda-beda, seperti anggur merah, anggur hijau, anggur hitam, jenis kismis, bentuk oval, lonjong, rasa permen, rasa karamel, rasa muskat, dan lainnya. Jadi, untuk memilih jenis yang akan ditanam, teman-teman harus memilih jenis yang punya keunggulan, mudah berbuah, dan buahnya enak. Saya aja di sini mempunyai jenis anggur sampai lebih 100 jenis dengan karakter buahnya yang berbeda-beda. Pohon berusia lama. Salah satu kelebihan anggur dibanding tanaman buah lainnya yaitu usianya yang lama. Seperti contoh di daerah asalnya, pohon anggur berusia sampai ratusan tahun. Asalkan tetap dirawat dan tanahnya sesuai, pohon anggur akan tetap bertahan subur dan berbuah lebat. Di daerah kita, sudah banyak pohon anggur dengan usia sampai puluhan tahun. Ada pertanyaan, apakah seperti tanaman buah lainnya, pohonnya sudah setinggi tiang listrik kalau sudah berusia puluhan tahun? Tidak ya teman-teman, pohon anggur itu akan suka dipangkas. Jadi akan tetap pendek dan tidak tinggi. Itulah uniknya anggur. Karena jenis pohon perdu, jadi pohon akan tetap seperti itu. Biasanya hanya batang dan cabangnya yang akan membesar, dan buahnya akan semakin banyak dan lebat. Mengandung antioksidan yang tinggi. Anggur adalah buah dengan kandungan gizi yang tinggi. Di samping mengandung vitamin, mineral, serat seperti buah lainnya, buah anggur juga mengandung banyak jenis antioksidan. Salah satunya resveratrol, yaitu antioksidan yang mencegah penyakit degeneratif atau sel menua. Jadi bisa mencegah penyakit gangguan peredaran darah seperti jantung dan sejenisnya. Di samping itu, antioksidan pada anggur juga bisa menangkal radikal bebas untuk melindungi tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Cukup dengan memakan buah anggur sebanyak 50 gram per hari atau sekitar 6-8 buah. Sudah cukup untuk porsi sehari menjaga kesehatan. Bukan 1 kilo per hari ya teman-teman, jangan berlebih. Nah, jika sudah menanam anggur, sudah berbuah, bisa kita konsumsi rutin tiap hari untuk menjaga kesehatan. Harga buah yang mahal. Nah, ini khusus untuk penjual buah anggur ya teman-teman. Kalau sudah punya pohon anggur dan berbuah lebat, jadi bisa menjual buahnya. Sampai sekarang, buah anggur masih termasuk mahal. Per kilogramnya aja di atas 100.000, 120.000, apalagi jika masih segar baru dipetik. Ini jelas bisa membantu penghasilan karena buahnya yang bernilai ekonomis tinggi. Buah anggur identik dengan buah impor dan juga buah yang tinggi kandungan gizinya. Karena itu, buahnya tetap mahal. Di sini, saya menanam anggur dalam satu pohon bisa menghasilkan buah sampai 30 kg. Coba teman-teman bayangkan, jika punya 10 pohon aja, dirawat, bisa panen 300 kilo dalam waktu 4 bulan, 2 kali setahun. Menggiurkan bukan?
Prospek bisnis yang bagus. Tanaman anggur merupakan tanaman yang punya nilai ekonomis yang tinggi, karena semua bagian tanaman mempunyai nilai jual, mulai dari buah, potongan ranting cabang, daun, ataupun batangnya. Potongan ranting atau cabang bisa dijadikan bibit anggur dengan cara stek. Harga bibitnya 80-150 ribu, bahkan ada yang lebih, tergantung jenis unggul anggurnya. Selain itu, daunnya juga bisa dimakan atau dikonsumsi. Sama dengan buahnya, juga bernilai tinggi. Selain itu, jika mempunyai pohon anggur atau kebun anggur, bisa menjadi sumber penghasilan, karena bisa menjadi kebun agrowisata ataupun kebun edukasi, di mana bisa menjadi salah satu daya tarik wisata buah yang bisa menghasilkan dan meningkatkan ekonomi. Disukai semua kalangan. Anggur merupakan buah-buahan yang disukai oleh semua kalangan, mulai dari balita sampai orang tua. Begitu besarnya daya tarik tanaman anggur ini. Semua kalangan bisa mengkonsumsi buah ini karena rasanya yang manis dan segar. Juga buahnya tidak menimbulkan alergi asalkan tidak berlebihan. Biasanya anak-anak pada tidak suka buah-buahan, tapi jika sudah melihat anggur, pasti akan tertarik untuk memakannya. Apalagi buah anggur yang manis, pasti nagih untuk memakannya. Oleh karena itu, buah anggur ini adalah buah yang elit yang tetap menjadi primadona bagi semua kalangan. Apalagi berbuah di pekarangan rumah. Pohon anggur tetap yang paling eksklusif secara tampilan dibanding dengan pohon buah lainnya. Jadi, itulah beberapa kelebihan tanaman anggur dibandingkan dengan tanaman buah lainnya. Mungkin karena buah anggur adalah buah surga, jadi mempunyai sangat banyak keunggulan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Jika teman-teman mempunyai saran atau tambahan tentang kelebihan tanaman anggur, boleh diisi di kolom komentar ya. Dengan banyaknya kelebihan dan keunggulan tanaman anggur, gimana teman-teman? Masih ragu untuk menanam anggur di rumah? Tidak usah banyak-banyak, cukup satu pohon aja. Dan teman-teman bisa merasakan manfaatnya di kemudian hari. Tidak pernah ada ruginya jika menanam pohon anggur di rumah, karena begitu banyak didapatkan manfaatnya. Jadi, ayo semangat menanam anggur dari sekarang. Demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan teman-teman, khususnya tentang tanaman anggur. Terima kasih dan wassalamualaikum.